Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى. ربنا انفعنا ما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه لنا وأحبابنا والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita selalu siang malam, petang pagi, dalam salat, di luar salat wajib membaca alhamdulillah. Wajib membaca alhamdulillah karena kita ini berselimut nikmat. Allah memberi kita nikmat siang malam yang wajib disebut, wajib disyukuri. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ayat yang dibaca imam dalam salat tadi ya, rakaat kedua surah Ad-Duha diakhiri dengan apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Selalulah sebut-sebut nikmat Allah. Tujuannya apa? Tujuannya kita agar kita itu mengenal Allah, mengenali Allah dan mencintai Allah. Bayangkan ya, yang ngasih nyawa, yang ngasih sehat, yang ngasih akal, yang bagi kita peluang tidur malam, bekerja di siang hari, duduk di atas buminya, menghirup oksigennya, meminum air yang diturunkan Allah dari langit. Subhanallah. Hidup kita diurusnya, organ-organ kita dikawalnya, istri, anak, subhanallah, subhanallah. Dan kita dibekalinya ilmu, dibekalinya iman, dikasihnya masjid, dikasihnya Quran, dikasihnya salat, dikasihnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih diperingati lagi tahun ataupun tanggal ataupun bulan kelahirannya di sana sini ya. Baiklah, kita masih bersama ayat kursi, siri yang kelima. Kita masih bersama ayat kursi. Kita nak fokuskan kepada ungkapan Al-Hayyul Qayyum saja. Ungkapan yang paling hebat. Ayat yang paling hebat dalam Quran ayat kursi. Dalam ayat kursi itu ungkapan yang paling hebat Al-Hayyul Qayyum. Allahu la ilaha illahu Al-Hayyul Qayyum. Allah tiada ilah selainnya yang maha hidup, yang menjaga semua yang hidup, yang mempunyai sifat yang sempurna dari sifat Al-Hayyu tadi, dan Al-Qayyum. Qayyum yang jaga alam ini. Seperti yang dikatakan tadi, siapa yang kasih nyawa? Siapa yang ngasih sehat? Siapa yang ngasih akal? Siapa yang ngasih hidup? Itulah Qayyum. Qayyum. Subhanallah. Subhanallah. Maka orang yang faham dia, kata ulama ya, orang yang faham dia akan Asma'ullah Al-Hayyul Qayyum, orang itu akan mempunyai sifat yang namanya iftiqar. Ini kena belajar ya. Iftiqar namanya. Orang itu kalau faham dia Al-Hayyul Qayyum, Al-Qayyum, dia akan memiliki sifat yang namanya iftiqar, yang disebut juga dalam Quran faqr. Faqr itu fakir ya. Faqr itu fakir. Ada sebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Halaman 436 ayat 15 surah Fatir. Surah Fatir ini surah sebelum Yasin.
Surah Fatir surah sebelum Yasin. Lepas Fatir Yasin. Halaman 436 Ya ayuhan nas. Boleh kita baca ayat ini sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas. Semua manusia dipanggil ya. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Ya ayuhan nas, wahai umat manusia, antumul fuqara. Kamu ini fakir semuanya. Miskin semuanya. Kamu ini sangat fakir. Ilallah, memerlukan Allah. Dah cakap tadi ya, yang kasih sehat, yang kasih nyawa, yang kasih hidup, yang kasih akal, yang kasih semuanya Allah. Itu maka kita bila ada orang meninggal kita sebut innalillah, kita ini milik Allah. Hidup kita milik Allah. Jasad kita milik Allah. Antumul fuqara ilallah. Kamu ini sebenarnya sangat memerlukan Allah. Kamu yang perlu kepada Allah. Allah tidak perlu sama kamu karena Allah itu qayyum. Yang dari satu sisi diartikan berdiri sendiri, artinya Allah tidak perlu kepada makhluk. Makhluk yang memerlukan Allah. Antumul fuqara, kamu ini semuanya fakir. Kamu perlu kepada masjid, kamu perlu kepada Quran, kamu perlu kepada ilmu, perlu kepada nabi, perlu kepada ulama, perlu kepada orang salihin, perlu kepada aulia. Kamu perlu mengurus jasmani dan rohani. Jangan jasmani saja, rohani tidak diurus. Bila jasmani saja diurus, rohani tidak diurus, mati nanti nak buat apa? Apa yang terjadi? Tapi kalau rohaninya diurusnya, jasmani diurus, bila dia mati, meninggal dunia, berpulang ke rahmatullah, orang yang mengurus jasmani dan rohaninya, kuburnya akan jadi taman surga. Kita ada cerita berapa kali ya, ada sahabat belum sampai 3 bulan dia meninggal. Dia meninggal di masjid lepas sembahyang subuh. Subhanallah. Kawan baik saya, kawan baik hamba ini, kenal baik dengan dia, sama-sama belajar di Arab, sama-sama kerja di Brunei. 15 tahun dia kerja di Brunei. Subhanallah. Setahu saya dia tidak miss sembahyang berjamaah, tidak miss tahajud, tidak miss duha, tidak miss Al-Quran. Bila dia meninggal dalam keadaan sehat, tidak ada masuk hospital, tidak ada berhubungan dengan dokter langit, Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Subhanallah. Antumul fuqara ila Allah. Perhatikan ayat ini ya. Kamu ini sangat memerlukan Allah sebenarnya. Kamu ini fakir. Wallahu wal ghani. Allah itu kaya. Allah itu maha kaya. Allah tidak memerlukan kamu. Al-Hamid. Allah itu terpuji. Alhamdulillah. Hamid itu terpuji. Alhamdulillah. Subhanallah. Coba lihat ayat yang sama juga dalam surah Ibrahim. Mesej yang sama dalam surah Ibrahim. Subhanallah. Ini peringatan Nabi Musa kepada kaumnya, kepada umatnya. Tapi peringatan Nabi Musa ini diabadikan dalam Quran, berarti untuk kita juga. Ayat 8 surah Ibrahim halaman 256. Ayat 8 surah Ibrahim halaman 256. Wa qala Musa, Nabi Musa bercakap sama kaumnya, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyun hamid. Kalau kamu kufur, tidak ada orang yang sembahyang, tidak ada orang yang ke masjid tutup. Kalau masjid ini semua tutup, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a
Kalau kamu kufur kepada Allah, tak mau akur, dipanggilnya tidak datang, dipanggilnya tidak datang, tidak ada yang datang, tidak ada yang menyahut Allahu Akbar, Allahu Akbar. In takfuru antum, katanya. Kalau kamu kufur kepada Allah semuanya, wa man fil ard, dan semua penduduk bumi ini semua, subhanallah, fa inna Allah la ghaniyyun hamid. Allah tetap kaya, Allah tetap hamid. Kita yang memerlukan Allah. Antumul fuqara ilallah. Jadi kata ulama, manusia yang paling mulia, manusia yang tahu dia punya iftiqarnya, faqarnya. Faqar itu fakir ya. Bahasa Al-Quran, bahasa Islam. Faqar. Orang yang tahu dia beri kefakirannya, perlu kepada Allah, perlu kepada Al-Quran, perlu ke masjid, perlu salat berjamaah, perlu tahajud, perlu zikir. Alhamdulillah kita di negara zikir ya. Perlu membanyak zikir, lalu dia rajin berzikir. Orang yang perlu, orang yang tahu kefakirannya kepada Allah, itulah manusia yang paling mulia kata ulama. Kalau orang itu tahu ketergantungannya kepada Allah, ubudiyahnya kepada Allah, dia seorang abd, hamba yang mesti taat, mesti patuh, mesti akur. Tahu dia tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, ini saya yang dilagau ini. Allah melagau saya. Saya yang perlu kepada Allah. Saya yang perlu kepada masjid. Saya yang perlu kepada salat. Antumul fuqara ilallah. Jadi dari mana qayyum tadi? Dari mana Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum? Qayyum itu kata ulama mengandung makna bahwa manusia itu iftiqar. Iftiqar itu apa? Fakir. Kenapa manusia tak dengar cakap? Tengok surah Al-Alaq, surah Iqra. Kenapa manusia tak mau ke masjid, tak mau baca Quran, tak mau belajar, tak mau mendekati ulama? Tengok halaman Bismillahirrahmanirrahim, halaman 597. 597 ayat 67. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ini penyakitnya di sini. Istaghna itu lawan kepada fuqara tadi. Dalam Quran ini perkataan berlawanan disebut. Orang yang merasakan dia itu perlu kepada Allah, memerlukan masjid, memerlukan Al-Quran, itu fakir namanya. Fakir. Lawannya apa? Tidak perlu masjid, tidak perlu Quran, tidak perlu zikir, tidak perlu salat berjamaah, tidak perlu ilmu, tidak perlu ulama, tidak perlu orang saleh. Semua tidak perlu. Yang perlu kerja, hospital, tamu, restoran, bank. Masjid perlu? Tak perlu. Itu namanya dalam surah Al-Alaq istaghna. Istaghna. Lawan kepada iftakhara tadi, istaghna. Iftakhara aksuhu istaghna. Istaghna itu tidak perlu semuanya. Perlu ke azan? Tidak perlu dengar azan. Perlu menyawa azan? Tidak perlu. La ilaha illallah. Itu istaghna namanya. Kita belajar nih ya. Kalla innal insana la yatgha. Kalla. Jangan begitulah. Ubahlah sikap Anda. Innal insana la yatgha. Manusia ini akan menjadi manusia pelampau. Dipanggil tak datang, dipanggil tak datang, dipanggil tak datang, dipanggil tak dengar, dihimbau tak dengar. Suruh baca Quran, pegang benda lain. Innal insana la yatgha. Manusia itu akan jadi pelampau. Kenapa? Ar-ra'ahu istaghna. Dianggap dirinya tidak perlu. Kalau dia sakit jasmani, perlu hospital, perlu ripas, perlu JMC. Kalau rohaninya sakit, tidak diurusnya. Tidak tahu pun dia sakit rohaninya. Istaghna. Tadi iftakhara. Ini belajar bahasa ya. Belajar bahasa, belajar ilmu juga. Iftiqar, bergantung kepada Allah. Jasmani dan rohaninya.
hidup matinya. Iftaqara, fakir. Istaghna, ghani. Ghani itu dia dah cukup dah. Enggak perlu lagi. Kala innal insana la yatgha. Jangan begitu dong. Manusia itu akan jadi pelampau karena dia merasa dirinya tak perlu kepada Allah, tak perlu kepada rumah Allah, tak perlu kepada panggilan Allah. Padahal panggilan Allah ini kalau kita sahut ya, Allah menjamin kita tuh selamat. Kalau kita mencintai masjid, Rasulullah menjamin kita tuh selamat. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut di rumah Allah, selamat nanti di hari akhirat. Orang yang jauh dari masjid, susah nanti di sana. Kata ulama dalam satu buku saya baca, masjid nanti di akhirat menjelma seperti bahtera, feri besar. Apa feri yang besar di Brunei ini? Dulu namanya Seriana. Pergi Labuan. Ada lagi tidak? Tak tahu lah ya. Feri Seriana. Kalau dekat Malaysia tuh, Indonesia tuh memanglah besar-besar ferinya ya. Saya pernah naik feri dari Libya pergi ke Eropa, ke Malta, 6 tingkat. Ada restoran, ada musala, ada di situ semuanya. Kata ulama, masjid nanti di akhirat akan menjelma seperti bahtera. Di padang mahsyar tuh masjid akan menjadi bahtera yang tertulis pada ilmu Allah jadi ahlu masjid salihin, member masjid salihin, dia akan masuk ke masjid salihin. Namanya ada di situ. Kalau yang tertulis sebagai masjid Pulai, masjid Serusuk, masjid Jami', masjid Umar Ali, dia akan ada namanya itu. Ini betul nih, ahlu masjid salihin, ini member masjid salihin. Kata ulama ya, ada saya baca dulu, masjid dan surau, musalla, balai ibadat nanti akan menjelma seperti bahtera di padang mahsyar itu. Member-membernya akan menaiki. Kalau dia cinta masjid salihin, cinta Umar Ali, cinta masjid Jami', sana ada namanya, sini ada namanya. Sesuka dia memilih lah. Antumul fuqara, kamu ini fakir. Ayat surah Fatir tadi ya. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Inilah yang antara makna Al-Hayyul Qayyum. Dalam qayyum itu ada makna iftaqara. Karena Allah yang mengurus kita ini, jasmani rohani kita, hidup mati kita diurus Allah. Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata ulama, semua asmaul husna tersimpul di dalam Hayyul Qayyum. Kesimpulan asmaul husna yang 99 dalam Hayyul Qayyum. Kalau kita sudah faham Hayyul Qayyum itu, disitulah berlindungnya semua asmaul husna. Itulah induknya. Maka Nabi Muhammad selalu berzikir Ya Hayyu Qayyum, selalu berdoa Ya Hayyu Qayyum. Coba kita wiridkan ya. Kemarin ada tiga step ya. First step Ya Hayyu Qayyum. The second one Ya Hayyu Qayyum rahmatika astaghis. The third one Ya Hayyu Qayyum rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Besok kita sambung lagi ya insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa astaghfirullah li wa lakum wa li amwatina wa li amwatikum wa lil ahya' minna wa liman hadara wa liman takhallaf ya mujibas sa'ilin. Allahumma qarribna ila baitik, Allahumma ja'al minal muhibbina li baitik, Allahumma ja'al minal muhibbina li baitik hatta al-mamat. Ya Allah, jadikanlah kami orang mencinta rumah-Mu ya Allah sampai kami meninggal. Kalau boleh di hari kami meninggal kami masih datang ke masjid-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang mencintai rumah-Mu ya Allah. Kami nak meninggal, di hari kami meninggal itu kami masih melangkah ke rumah-Mu ya Allah. Di hari kami meninggal kami masih melangkah ke rumah-Mu ya Allah. Di hari kami meninggal kami masih mencintai rumah-Mu secara maksimum ya Allah. Demikian juga ahli keluarga kami ya Allah dan masyarakat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.